mengingatkan Habib Bahar bin Sumed tentang membaca kitab Durratun Nasihin yang salah 90%, bahkan 99%. Ini kitab Durratun Nasihin. Beliau waktu podcast dengan Bung Refli Harun seakan-akan tampil meledak percaya diri membacanya itu bro, nggak karuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 9, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kembali kita mengulas perjalanan ramainya Habib Bahar bin Smith. Bukan hanya karena Habib Bahar bin Smith ini begitu berapi-api ketika berbicara tentang nasab, tetapi hal ketika dia membaca kitab. Kenapa ini kemudian menjadi penting? Karena Habib Bahar ini sering berceramah, bahkan membawakan pengajian di depan para jamaah beliau, dan jamaah beliau kita melihat itu begitu mempercayai secara penuh apa yang disampaikan oleh Habib Bahar bin Smith. Hingga setiap ceramah-ceramah lewat podcast juga demikian. Kita tentu orang yang minim pengetahuan agama menganggap bahwa apa yang disampaikannya itu mungkin benar semua. Tapi bagaimana dengan orang yang punya ilmu, apalagi ilmu tentang kaidah bahasa Arab? Ternyata ada hal yang kemudian menarik untuk kita sampaikan ke publik. Ini adalah seorang kiai yang kemudian mengoreksi total bacaan Habib Bahar bin Smith, yang mengatakan bahwa bacaan kitab Habib Bahar bin Smith ini betul-betul fatal karena kesalahannya katanya ini bukan hanya 1, 2, tetapi itu banyak kali melakukan kesalahan, dan itu menurutnya fatal. Bahkan kiai ini dengan tegas mengatakan itu 99. Ini kan sebuah, kalau di persentase ini kan kesalahan yang cukup banyak, cukup besar. Dan tentu ini publik harus tahu kita bukan berarti mencari kelemahan dan kesalahan orang, tetapi kita harus saling mengingatkan untuk sebuah kebaikan, apalagi dalam hal agama. Dan inilah yang terjadi kiai ini berani untuk berbicara dan mengkritik Habib Bahar, artinya meluruskan, membenarkan, biar umat kemudian tidak terbius dengan sejumlah ceramah-ceramah, padahal itu ada hal yang perlu diperbaiki di sana. Untuk lebih jelasnya kita simak dulu bagaimana penjelasan dari kiai ini. Mari kita simak sama-sama. Saya akan meluruskan kualitas bacaan Habib Bahar bin Sumed yang 99% salah total dan fatal, karena kesalahan itu tidak hanya 1 kali, 2 kali, tapi lebih dari 3 kali. Ketika beliau podcast dengan Refli Harun pada awal Ramadan kemarin, membaca kitab Durratun Nasihin dengan bacaan yang amburadul, salah, padahal itu berisi teks sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan pesan dari Allah, wa tawassaw bil haqq, dan saling berpesan wasiatlah kalian tentang kebenaran. Nah, ini saya harus mengingatkan kembali kepada poin bahasan mengingatkan Habib Bahar bin Sumed tentang membaca kitab Durratun Nasihin yang salah 90%, bahkan 99%. Ini kitab Durratun Nasihin. Beliau waktu podcast dengan Bung Refli Harun seakan-akan tampil meledak percaya diri membacanya itu bro, nggak karuan. Saya bahkan meneliti dan merekam. Saya ingat ucapan aslinya, bacaannya ketika menerangkan tentang keutamaan sholat tarawih di malam pertama, malam kedua, malam ketiga, keempat, 5 sampai malam ke-6. Semuanya salah. Saya bukan hakim, tapi siapa yang menyalahkan? Kitabnya itu sendiri.
Beliau mengatakan kitab Durratun Nasihin. Lah ini saya punya kitabnya. Kok dibaca dengan bacaan serampangan itu bagaimana? Jangan ingkari pengarangnya kitab Durratun Nasihin fil Wa'di wal Irsyad, yaitu Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khobari min ulama al-qarni tsalits asyara lil hijrah. Ini sudah 200 tahun umur kitab ini sejak pertama kali dikarang. Saya belajar di pesantren ini cukup 2 tahun mempelajari kitab Durratun Nasihin ini. Tiba-tiba oleh Habib Bahar bin Sumed dikacau balaukan bacaannya. Ini bagaimana? Padahal di situ penuh dengan redaksi yang langsung berasal dari Nabi. Jadi tolong, kalau jadi kiai, jadi habib itu harus teliti. Apalagi di podcast ya, Refy Harun yang viewernya itu jutaan. Jangan memalukan. Jangan hanya fasih mengucapkan ana, entum, ente, bahasa Arab seperti itu. Saya ini orang Jawa. Saya ngomong apa onane panjenengan, sampean. Saya nggak pernah ucapkan ente, anjung, ya, ane. Saya Jawa, lo, saya, sampean, panjenengan, benah, ya. Apa adanya lah. Fasih mengucapkan antum, ane, ente, tapi ketika membaca kitab Durratun Nasihin ambigadil, ini bagaimana? Ya ini yang pertama, ketika beliau menerangkan dengan mantap seakan-akan benar, ya. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu annahu qala su'ilan Nabi alaihi salatu wassalam, dibacain ayat fi dzambihi minal mu'min yakhruju kayaumi lailati awalin fi dzambihi minal mu'min yakhruju ummuhu waladatu kayaumi lailatin fi dzambihi minal mu'min yakhruju. Ngomong apa ya? Ngomong apa? Nggak ada tata bahasa Arab plus sesuai dengan nahwu shorof seperti itu. Hadisnya, redaksinya tidak seperti itu, gitu. Jangan ngawur lah, jangan ngawur. Ini saya maknai dengan makna pesantren. An aliin cinarito sanging sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu annahu sak temene Sayyidina Ali iku kala dawuh ngene, suila den takoni sapa an-nabi kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam an fadhailit tarawih sanging pira-pira utamane salat tarawih fi syahri Ramadan ing dalem wulan Ramadan. Faqala monggo dawuh sapa kanjeng Nabi yakhruju metu sapa al mukminu wong mukmin min dambi sanging dosane mukmin fi awwali lailatin ing dalem kawitane wengi wulan Ramadan kaya miwaladatka kaya dine dina nglairake ing sira sapa waladadhu kaya dine dina nglairake ing man atau mukmin sapa ummuhu ibune mukmin. Jadi hari yang pertama itu fadilah atau keutamaannya di malam bulan Ramadan yang pertama itu seorang mukmin diampuni dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan. Gitu maksudnya. Lah oleh Habib Bahar dibaca fi dzambihi minal mu'min yakhruju kayaumi lailati awalin fi dzambihi minal mu'min yakhruju ummuhu waladatuhu kayaumi lailatin fi dzambihi minal mu'min yakhruju. Ngomong apa? Gak sesuai dengan redaksi hadis yang ada di kitab Durratun Nasihin. Ya dosa, moco ngawur ya. Ya. Terus berikutnya pada fadilah atau malam yang kedua, begitu juga Habib Bahar membacanya dengan bacaan masalah, yaitu mukminani kana innahu ila akhirih. Padahal yang benar adalah wa fil lailatis tsaniyati lan ing dalem wengi kang kaping pindho yufaru den ngapura lahu kedue mukmin wali abawaihi lan maring wong tuwa lorone mukmin ingkana lamun ana sapa abawaihi ku mukminaini mukmin karone. Jadi manfaat
fadilah malam yang kedua itu, orang yang melakukan sholat tarawih qiyamul lail diampuni dosanya dan dosa kedua orang tuanya, jika kedua orang tuanya itu adalah orang yang beriman. Terus berikutnya kesalahan yang ketiga, Habib Bakar juga mengatakan, Gambi kamin taqaddamallahu ghafarallahu wa fi amalin tahtal arsy, bulat 99% salah. Yang benar adalah wa fil lailatis tsalitsati, lan itu tetap ing dalem wengi ingkang kaping 3 yunadi undang-undang pengumuman sapa malakun malaikat min tahtil arsy sanging ngisore aras, istaknif padha siap-siap nglakoni sira al amalan amal ghafarallahu moko Gusti Allah paring pangapura ma ing dosa takodam kang dhisik apa ma min dambika sanging dosa ira. Jadi ma takodam min dambika itu dosa sing wis kelakon dhisik. Kadang ini masih menjadi perdebatan dan bahkan kesalahpahaman di antara umat Islam terhadap ayat awal surat Al-Fatih, inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Jadi dosa yang telah lalu diampuni oleh Allah kepada Rasulullah, ya, dan dosa yang terakhir kali, yang akhir-akhir ini, begitu aslinya. Tapi kebanyakan orang memahaminya lama ta'akhkhara itu nanti, gitu. Nanti. Bahkan ada salah satu redaksi hadis yang mengatakan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang itu diampuni. Durung dilakoni itu diampuni, itu bagaimana? Ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara itu artinya adalah dosa yang telah lampau dan dosa yang baru kemarin ini. Ta'akhkhara itu akhir-akhir ini loh. Jangan ta'akhkhara itu nanti dulu dilakoni ke Singapura itu piye. Nah, ini coba kita pelajari lagi. Nanti kita bahas pada sesi yang lain. Jadi ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara, kalau ada kata-kata wa ma ta'akhkhara itu bukan berarti dosa setahun yang akan datang. Jangan, enggak seperti itu. Wa ma ta'akhkhara itu dosa yang akhir-akhir ini. Kalau ma taqaddama itu dosa yang lampau, yang lama-lama, yang lalu, kependam, ya, pada waktu yang lama, ya. Terus wa ma ta'akhkhara itu dosa yang akhir-akhir ini, baru-baru ini, semuanya diampuni oleh Allah.